Pelecehan. Oknum camat di Siak yang dituduh gerayangi dan ciumi staf wanita di ruang kerjanya masih menjabat. Untuk mengetahui kisah dan berita selengkapnya, ikuti terus sampai habis. Siak, TVRB. Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum camat di Siak masih menimbulkan tanda tanya. Siapa oknum camat yang sempat dilaporkan ke Polda Riau atas tuduhan menggerayangi dan menciumi staf wanita di ruang kerjanya masih misterius. SM News mencoba menelusuri terduga camat yang berbuat tak senonoh kepada anak buahnya tersebut. Dari informasi yang dirangkum, terduga camat tersebut memimpin kecamatan di seberang Sungai Siak. Dilaporkan hingga saat ini terduga pelaku masih menduduki jabatannya sebagai camat. Belum ada tindakan sanksi dan pembinaan yang dilakukan oleh Bupati Siak terhadap anak buahnya tersebut. Sampai saat ini dia, oknum camat tersebut, masih menduduki jabatannya sebagai camat. Belum dicopot, kata seorang warga Siak kepada SM News, Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021. Berita terkait, cerita korban pelecehan camat di Siak, tubuh saya digerayangi, badan diciumi, tapi saya gak bisa berteriak. SM News telah berupaya mengonfirmasi terduga camat tersebut. Namun telepon seluler dan layanan WhatsApp-nya tidak aktif. Diwartakan sebelumnya, dugaan pelecehan seksual terhadap seorang ASN wanita di kantor camat Kabupaten Siak sempat dilaporkan ke Polda Riau. Namun, laporan tersebut akhirnya dicabut, karena antara terduga pelaku dengan korban memilih jalan damai. Kepala UPT PPA Siak, Nila Sasmita membenarkan bahwa persoalan dugaan pelecehan oleh oknum camat terhadap stafnya itu sudah berdamai secara kekeluargaan. Ia sudah berdamai secara kekeluargaan. Sudah berdamai? Bulan berapa saya lupa, kata Nila Sasmita, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 malam. Diketahui seorang wanita tersebut merupakan staf yang bekerja di kantor di mana camat tersebut bekerja. Terduga korban mengaku peristiwa memilukan serta memalukan itu terjadi di kantor tempatnya bekerja pada tanggal 10 September tahun 2021 sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Diceritakan staf wanita itu, awalnya dirinya dipanggil oleh oknum camat tersebut ke ruang kerja dengan alasan ada hal yang akan dibicarakan. Awalnya bicara normal aja soal usaha yang saya lakukan, terus bicara seputar kerjaan biasa saja, kata korban saat diwawancarai pada September tahun 2021 dikutip Suara Riau. Saat itu, si terduga korban berpakaian Melayu biasa. Setengah jam berbicara, tiba-tiba tangan oknum camat mulai menggerayangi tubuh korban, sontak korban ingin pamitan keluar ruangan. Saya takut, tapi berusaha tenang. Saat berpamitan pulang, tangan saya ditarik, lalu dipeluk dan mencium-cium saya. Dia menciumi tubuh saya, jelasnya. Pada posisi itu, korban mengaku tidak bisa berteriak dan dalam kondisi tertekan. Bapak itu bilang saya suka kamu, kamu cantik. Jujur saya tidak menyangka bisa jadi begini, katanya berlinang air mata. Ia mengaku mengalami trauma berat. Badannya gemetar saat mengingat kejadian itu. Ingat kejadian itu sampai sekarang badan saya gemetaran, ungkapnya sedih. Tak hanya itu, banyak pihak yang mendorongnya untuk tidak melaporkan peristiwa yang menimpanya itu. Tapi saat ini, kejadian itu sudah saya laporkan ke Polda Riau. Banyak yang menghalangi saya untuk melaporkan kelakuan camat. Saya sudah laporkan ke Polda, udah Dumas, jelasnya. Kasus dugaan pelecehan ini juga dilaporkan ke Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak UPT PPA Kabupaten Siak. Bahkan korban menyampaikan sudah melapor ke Polisi Daerah Polda Riau, Minggu tanggal 5 Desember tahun 2021 lalu. Dikatakan UPT PPA Siak,
awal mulanya terduga korban membuat laporan ke Satgas Perlindungan Anak dan Perempuan yang berada pusat, kemudian laporannya dilimpahkan ke provinsi lalu ke kabupaten. Karena sudah sampai ke kita analisa laporan lalu kita panggil yang bersangkutan. Kita konfirmasi, kita tanya apa masalahnya, ujar Ria selaku mediator di UPTPPA Siak. Banyak yang menghalangi saya untuk melaporkan kelakuan camat. Saya sudah laporkan ke Polda, udah Dumas, jelasnya. Kasus dugaan pelecehan ini juga dilaporkan ke Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak UPTPPA Kabupaten Siak. Bahkan korban menyampaikan sudah melapor ke Polisi Daerah Polda Riau, Minggu tanggal 5 Desember tahun 2021 lalu. Dikatakan UPTPPA Siak, awal mulanya terduga korban membuat laporan ke Satgas Perlindungan Anak dan Perempuan yang berada pusat, kemudian laporannya dilimpahkan ke provinsi lalu ke kabupaten. Karena sudah sampai ke kita analisa laporan lalu kita panggil yang bersangkutan. Kita konfirmasi, kita tanya apa masalahnya, ujar Ria selaku mediator di UPTPPA Siak. Tambahnya, saat itu korban mengaku merasa trauma dan pihak UPTPPA Siak telah memberi pelayanan konseling. Meski sempat diberi arahan agar peristiwa yang menimpanya diselesaikan secara mediasi, namun korban dan keluarganya menolak. Dia korban datang dengan suaminya, karena dia mengeluhnya trauma, kita beri pelayanan psikologi. Setelah konseling di sini dia minta dampingi lapor ke hukum, kita dampingi ke Polda. Di sini pemanfaatan jasanya ada pendampingan hukum, mediasi, konseling. Kita kasih arahan mediasi dari pihak korban dan keluarga tetap tidak mau, kata Ria. Dari pihak UPTPPA Siak diketahui bahwa sekira tanggal 14 September tahun 2021 lalu korban membuat laporan ke Satgas Perlindungan Anak dan Perempuan yang berada di bawah naungan Kementerian Republik Indonesia, dan pihak UPTPPA Siak menerima laporan korban pada tanggal 16 September tahun 2021. Kalau pengakuan dia iya, atasannya, itu pengakuannya. 2 kali kita dampingi ke Polda. Tanggal 4 Oktober itu ke Polda kita yang dampingi, tanggal selanjutnya lupa saya. Kalau pelayanan, konseling, di sini 3 kali tanggal 20, itu berturut-turut, tutup Ria. Dikutip dari sabangmeraukenews.com, dan dikabarkan TV Riau Bangkit dari Siak Sri Indrapura.